Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Haifah Rahman Nabila dengan NIM 860370288, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut Gisting. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas proyek mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan. Jadi, pilar itu dapat diartikan sebagai tiang penguat atau dasar pokok yang menopang sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai penyangga agar pendidikan dapat berdiri kokoh dan berjalan sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan pembentukan manusia yang berkualitas. Salah satu tokoh penting dalam pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memperkenalkan prinsip pendidikan yang sampai sekarang masih sangat relevan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pertama, Ing Ngarsa Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Jadi, seorang pendidik harus bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya itu di tengah membangun semangat. Jadi, guru tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi pendukung dan penyemangat agar peserta didik percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Jadi, guru memberikan arah dan motivasi agar peserta didik mampu berkembang dan belajar secara mandiri. Menurut saya, prinsip ini masih sangat relevan diterapkan di era digital sekarang. Apalagi, pendidikan saat ini sudah banyak menggunakan teknologi seperti pembelajaran daring, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, di era digital juga muncul berbagai tantangan dalam pendidikan. Salah satunya adalah pembelajaran daring yang membuat interaksi guru dan peserta didik itu menjadi terbatas. Banyak peserta didik yang lebih fokus bermain media sosial dibandingkan belajar. Selain itu, literasi digital juga menjadi tantangan besar karena banyak peserta didik yang masih kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang salah. Jadi, peserta didik itu harus mampu memilih informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau konten negatif di internet. Disinilah prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat penting. Prinsip Ing Ngarsa Sungtulodo dapat diterapkan ketika guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Misalnya, guru menggunakan etika dalam berkomunikasi di dunia digital, menghargai karya orang lain, serta menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif. Kemudian, Ing Madya Mangunkarso dapat diterapkan dengan cara guru aktif membangun semangat belajar peserta didik, walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Guru bisa membuat pembelajaran lebih interaktif melalui diskusi, video pembelajaran, atau kuis digital. Dengan itu, teknologi tidak hanya menjadi alat hiburan, tapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, Tuturi Handayani sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemandirian belajar. Guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi, menyelesaikan proyek, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara juga dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Salah satu masalah yang sering muncul adalah menurunnya karakter peserta didik akibat pengaruh negatif media digital. Selain itu, masih terdapat rendahnya minat baca, kurangnya kemampuan berpikir kritis, serta penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang tidak produktif. Melalui prinsip keteladanan, pembimbingan, dan pemberian motivasi, guru dapat membantu peserta didik menggunakan teknologi secara lebih bijaksana. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan karakter, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam membangun sistem pendidikan nasional.
Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena dapat menjadi pedoman bagi guru dan peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan pendidikan saat ini, sekaligus mendukung terciptanya generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran pendidikan dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.